Assalamualaikum. Kita akan lanjutkan pelajaran mengenai function pada Pascal. Materi sebelumnya sudah ada prosedur ya, sekarang tentang fungsi. Fungsi ini hampir sama dengan prosedur, cuman kalau si prosedur, fungsi sama prosedur ini sama-sama menghasilkan keluaran. Kalau prosedur bisa menghasilkan nilai keluaran, tetapi nilai tersebut tidak dapat diambil secara langsung, melainkan harus diambil melalui parameter referensi. Sedangkan keluaran dari fungsi dapat diambil langsung dari fungsi tersebut. Nah, fungsi ini ada dua juga, sama kayak prosedur. Ada fungsi non parameter, ada yang parameter. Sifat sama, kalau non berarti tidak ada kurung sebelah namanya, kalau parameter berarti ada kurung di sebelah namanya. Oke, bentuk umum dari non parameter, function nama, apa namanya, kemudian tipe data, begin, statement, dan end. Contohnya, program function non parameter 1, function angka, berarti nama fungsi kita adalah angka, tipenya integer. Siapa itu fungsi angka? Yaitu angka, di set itu nilainya 10. Var A itu refers to angka ya, A itu integer, begin, A.2 sama dengan angka. Siapa itu angka? Angka adalah nama si function. A itu mewakili si angka, berarti A sama dengan fungsi dari angka, write A. Maka yang keluar adalah 10. Kenapa? Write A. A itu kan mewakili dari si fungsi tadi, A sama dengan angka. Angka itu fungsi. Siapa itu? Sama dengan 10. Berarti yang muncul adalah 10. Program function di atas bernama angka dengan tipe data integer. Function angka dapat dipanggil secara langsung pada program utama tanpa harus menggunakan parameter referensi. Ini bentuk dengan parameter. Function nama, apa nama fungsi kita. Kemudian buka kurung A, B. Ini sama dengan input ya. Tipe datanya apa? Tutup kurung, titik 2. Nah, ini tipe data untuk keseluruhannya ini. Dari A, B-nya itu nanti hasilnya dalam bentuk apa gitu ya, tipe datanya apa. Berarti ada dua bentuk tipe data. Bisa jadi A, B integer, tutup kurung, titik 2 real, itu bisa jadi. Bisa jadi berbeda antara tipe data dalam kurung dengan di luar. Kemudian begin, statement, kemudian end. Ini contoh function dengan menggunakan parameter. Function tambah. Buka kurung A, B integer, titik 2 integer. Siapa itu tambah? Tambah itu adalah A tambah B. Kemudian var C, C itu adalah integer. Kita masuk program utama. C itu adalah tambah. Tambah ini nama function tadi ya. Tambah, buka kurung. 4 ini mewakili A, 5 ini mewakili B. Ini mirip dengan prosedur yang sudah di set seperti yang sebelumnya. Yang di set itu A itu 4, B itu 5. Tapi yang sebelumnya adalah prosedur, kalau sekarang adalah function. Nah, C itu adalah tambah dengan A4, B itu 5. Kemudian kita panggil hasilnya write C. Maka hasil yang muncul adalah 4 tambah 5 yaitu 9. Ini function parameter 2. Function tambah A, B dalam bentuk byte. Tipe data keseluruhan adalah integer. Begin, tambah itu adalah A tambah B. End, program utama. Var-nya itu hasil. Hasil itu dalam bentuk integer. Kemudian ada build 1, build 2 dalam bentuk byte. Kita masuk program utama. Begin, write bilangan 1. Read line bilangan 1, berarti kita input bilangan 1. Kemudian write bilangan 2, read line bilangan 2, berarti kita input bilangan yang kedua. Kemudian hasil. Hasil itu adalah tambah. Tambah ini siapa? Itu adalah nama fungsi. Siapa fungsi tambah? Yaitu A tambah B. Siapa itu A? A itu refers to bilangan 1 ya. Kalau yang dipanggilnya di sini tambah, buka kurung build 1, build 2. Build 1 itu adalah A, build 2 itu adalah B. Build 1 dan build 2 kita lakukan penginputan tadi. Maka write build 1 apa yang kita input ditambah build 2 itu hasil. Kita coba dengan Pascal ya.
Gimana bentuknya? Nah, oke, ini dia. Function tambah A, B dalam bentuk byte, ini integer. Begin, tambah itu adalah A tambah B. Jadi namanya sama ya. Kalau di sini tambah, nama fungsinya juga sama ini ya. Kemudian dimasuk kita ke fungsi utama. Yang di sini berarti kita input bil1, input bil2. Kemudian hasil itu adalah tambah. Ini nama function di sini, tambah. Bil1 refers to A, bil2 refers to B yang telah kita input di bil1 dan bil2. Bil1 siapa, bil2 siapa, hasil. Kita coba run. Kita input seandainya bilangan 1 6, bilangan 2 adalah 7, maka 6 tambah 7 adalah 13. Ini contoh fungsi. Oke, bagaimana kalau prosedur dan fungsi ini kita kawinkan? No problem. Nah, di sini masuk program fungsi dan prosedur ya. User CRT var kita gunakan adalah bil1, bil2 hasil itu dalam bentuk integer. Prosedur awal ini adalah untuk tampilan. Prosedur baca data melakukan penginputan bil1, bil2. Kita masuk function kali, ada A, B integer. Oke, kita tengok dari sini. Prosedur awal dan prosedur baca data berarti ini prosedur non parameter. Kenapa? Karena di nama prosedur tidak ada buka kurung. Dan prosedur baca data pun tidak ada buka kurung. Berarti dia prosedur non parameter. Masuk function. Function kali. Setelah nama kali kan ada buka kurung nih. Berarti ini merupakan function non parameter. Function parameter, Function parameter karena ada buka kurung. A, B integer, titik 2 integer. Var I, J integer. J itu diset sama dengan 0. Untuk I dari 1 sampai B, kita lakukan J itu adalah J tambah A. Kali. Kali ini sama dengan nama fungsinya. Itu diset sama dengan J. Kemudian masuk prosedur kalikan. Kalikan ini A, B integer, var C integer. Kemudian var I integer, C sama dengan 0. For I dari 1 to B do C sama dengan C tambah A. Nah, ini sudah saya salin ke dalam bentuk Pascal. Kita tengok di sini. Oke. Kita lakukan penginputan di prosedur baca data tadi ya. Function kali A, B integer. Nah, ini kali di sini mesti sama dengan kali di dalam ini ya. Function kali, maka kali itu adalah sama dengan si J. J itu siapa? 0 di set ya. Lanjut. Prosedur kalikan. A, B dalam bentuk integer, var C integer. Var I integer, C di set 0, I itu adalah 1 sampai B do. C sama dengan C tambah A. Jadi bedanya si function dengan prosedur, kalau si function ini ada nama lagi di sini. Nama function tadi ada di bawah ini. Siapa yang kita set sebagai nama fungsi tadi itu. Tapi kalau prosedur nggak ada. Kan nggak ada kalikan di dalam sini. Jadi itu bedanya. Untuk di program utamanya, kita panggil awal. Awal itu siapa? Prosedur awal. Kemudian baca data. Selanjutnya baca data. Siapa itu? Prosedur baca data. Penginputan. Kalau si awal tadi kan cuma tampilan. Baca data berarti penginputan. Write len, bil1 dikali bil2 sama dengan kali. Kali di sini berarti kita panggil si function. Function. Kemudian kalikan. Kalikan ini siapa? Ini prosedur. Prosedur kalikan. Bil1, bil2, kemudian hasil. Write len, bil1 kali bil2 sama dengan hasil. Hasilnya siapa? Yang termasuk di prosedur. Tekan enter. Kita tengok hasilnya seperti apa. Masukkan bilangan 1. Seandainya bilangan 1 adalah 5, bilangan kedua adalah 6, maka ini yang 5 kali 6 yang pertama ini yang fungsi. 5 kali 6 yang di bawah ini adalah prosedur kalikan. Kalau 5 kali 6 yang baris pertama, itu function kali. Oke. Udah selesai nih. Ini bentuk prosedur dan fungsi. Jadi tujuannya adalah memecah menjadi sub-sub bagian.
Nih kayak ini function kali, prosedur kali. Ini untuk penginputan kita buat satu prosedur, untuk tampilan kita buat satu prosedur. Jadi untuk tampilan akhir nanti kita tinggal memanggil-manggil saja. Ini dia di prosedur di program utama. Tinggal dipanggil-panggil aja di sub tadi itu. Oke, saya harap kalian paham. Untuk tugasnya Anda buatlah sebuah program yang menggunakan prosedur dan fungsi mirip dengan ini, tapi yang berhubungan dengan kasus terhangat saat ini. Apa itu kasusnya? COVID-19 atau coronavirus. Silahkan buat programnya semenarik mungkin. Selamat berkreasi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.